1 kita baca sampai ayat 24 ya 24 ya. Mudah-mudahan biasa dulu ikutin ya ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallikan nafi'an. Mudah-mudahan Allah berikan hujan ini yang bermanfaat. Karena hujan merupakan sebuah rezeki, sebuah anugerah, sebuah nikmat yang insya Allah juga ini merupakan sebuah kebetulan kita sedang membahas tentang hujan juga. Ini hujan adalah sebuah kenikmatan di mana hujan ini hanya Allah saja yang bisa menurunkan. Selain Allah tidak bisa menurunkan hujan. Bahkan orang bagaimanapun ya menciptakan hujan, walaupun banyak teknologi, tetapi mereka harus benar-benar punya effort, punya istilahnya, punya hal-hal yang memang mereka bangun awan, bangun air garam dan sebagainya. Tapi hujan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala ini itu merupakan sebuah anugerah atau rezeki yang besar. Tidak ada yang bisa meluruskan sebanyak ini. Lihatlah, kalau kita tahu ini hujan airnya dari mana? Dari laut, dari langit, betul. Itu yang benar. Dari langit. Karena kalau kita melihat teori yang biasa kita kenal, hujan datangnya dari laut, diserap ke langit, lalu diturunkan lagi, berarti bisa jadi nanti laut atau danau atau yang ada ini terjadi. Hujan menghujani laut. Berapa banyak dan berapa banyak hujan turun di atas danau? Itu 2 kali banyak atau gimana? Jadi sebenarnya rezeki yang Allah turunkan berupa hujan ini datangnya dari langit yang Allah ciptakan memang untuk manusia, untuk menyuburkan tumbuhan, untuk menyuburkan, mendatangkan tumbuhan. Bahkan kalau ada yang memberikan penafsiran yang lebih detail lagi, yang namanya buah-buahan yang tumbuh ini, tumbuhan yang tumbuh dari tanah ini, itu sebenarnya mereka datangnya dari langit. Dan bumi ini hanya sebagai media saja, datang bersama air hujan, tumbuhkan jadi tumbuh, jadi tanaman, jadi buah-buahan dan sebagainya. Luar biasa. Ya. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah rezeki yang kadang kita hanya bisa bersyukur.
Kita hanya bisa bersyukur kalau kita mau meneliti, ya, meneliti sejauh sedetail, ya. Orang mau ngambil sampel air hujan saja, ya, ternyata di beda tempat, beda air, beda jenis, beda kualitas. Di tempat ini airnya seperti ini, di tempat yang lain beda juga. Ya, itu dari sisi airnya saja. Atau dalam bentuknya yang turun cuma gerimis, cuma ngebrus, cuma berbutir, atau bahkan ada yang hujan es, ada juga yang lebih dari es apa? Salju. Nah itu semua Allah atur sedemikian rupa sesuai dengan tempat dan kebutuhannya yang Allah ingin berikan dan untuk kemaslahatan dunia. Kalau mau kita lihat potensi, harusnya ya mungkin di daerah sana, di daerah Afrika sana memang nggak ada laut, ada ya? Ada laut samudra, ada laut Afrika, ada laut India. Kenapa enggak Allah berikan awan di situ? Kenapa adanya cuma di daerah tropis saja banyaknya? Daerah Indonesia, Afrika juga ada daerah tropisnya yang kena garis khatulistiwa, tapi tidak punya hutan tropis seperti di Indonesia. Kenapa daerah kita saja? Dengan berbagai macam teori-teori yang ada, sebenarnya itu teori hanya untuk membenarkan apa atau siklus kegiatan makhluk Allah yang namanya angin, yang namanya laut, yang namanya air, yang namanya hujan, yang namanya awan. Jadi teori-teori itu hanya membenarkan. Dan itu teliti, oh tiap bulan ini ke sini, tiap bulan ini ke sini, tiap tahun ini ke sini. Oh matahari itu ternyata setiap bulan sampai 1 tahun itu berputarnya seperti ini. Oh ternyata itu dari titik awal sampai titik balik lagi ke hari yang itu, tanggal 1 sekarang dengan tanggal 1 yang nanti ketemunya ternyata matahari. Oh begitu saja, balik lagi. Akhirnya dibikin teori. Dan itulah kemampuan manusia hanya bisa mengamati kejadian sebuah siklus, namanya juga siklus alam. Akhirnya dari siklus alam itu banyak teori-teori yang membuat. Nah itu mah bagian saja. Ya. Apakah kita harus punya ilmu sampai sedetail itu? Orang. Apakah kita harus punya ilmu sampai sedetail itu? Orang kafir sudah banyak yang mereka nggak sholat, mereka cuma ngurusin hujan. Orang kafir itu nggak sholat, nggak puasa, cuma ngurusin awan, ngurusin batu, ngurusin listrik, ngurusin ini saham dari siapa? Siapa yang menemukan katanya apa namanya lampu ini? Thomas Edison. Kalau dia seorang muslim saja, maka luar biasa pahalanya. Ketika dia menemukan yang namanya listrik ini, maka pahala dia kebaikan dia mengalir dari mulai dia pertama kali menemukan sampai sekarang dipakai ilmunya, digunakan oleh kita. Nah, ketika dia muslim, orang kafir, ya dia hanya sedang punya nama besar di buku-buku yang memang ditulis oleh manusia, yang bisa jadi setelah manusia melupakannya hilang. Nah itulah bentuk dari penghargaan
manusia kepada manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika kita punya legacy, punya peninggalan, punya wakaf, kalau bahasa kita ini, kalau bahasa syariatnya wakaf ilmu, wakaf harta. Jadi wakaf ini bukan cuma harta, apalagi cuma tanah atau hanya sebidang tanah kayak gitu, enggak. Kita punya ilmu, kita punya kemampuan, kita punya metode, apapun itu ketika kita berikan kepada umat itu menjadi legacy, menjadi wakaf, menjadi amal jariah. Jadi amal jariah. Oleh karena itu, seorang yang punya ilmu, amal jariahnya dia menyampaikan ilmu supaya ilmunya sampai kepada orang yang diajarinya, dan orang yang belajar itu menyampaikan lagi terus tidak berhenti. Begitu juga orang yang punya harta, hartanya ditimpakan, digunakan untuk kemaslahatan, akhirnya ketika orang-orang menggunakan hasil dari apa yang ditimpakan, dimanfaatkan itu, maka selama barang itu, apa yang dibangun, apa yang digunakan, apa yang diberikan bermanfaat kepada orang atau kepada umat, maka selama itu juga pahalanya akan terus mengalir dan dihitung terus. Nah, inilah yang namanya wakaf produktif. Produktif buat siapa? Buat kita ya, yang punya. Oleh karena itu juga kita usahakan ya, jangan menganggap saya nggak punya dana, nggak punya harta, nggak punya ini. Wakaf apa saja? Wakaf kemampuan, wakaf cara, wakaf waktu, wakaf ilmu, wakaf kemampuan, keahlian. Saya mau ngajarin, saya bisa masak, saya bisa tutorial ini itu, ajarkan supaya yang dipakai bermanfaat, mengalir. Tidak ada yang tidak mengalir kecuali yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat semuanya akan mengalir, walaupun bukan ibadah, bukan syariat. Itu mau kalimat Abu Jahal dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Coba siapa yang mau baca terjemahnya terlebih dahulu? Berlaku. Ya. Baik. Ayat yang ke-21, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, ketika Allah menyeru dalam Al-Quran, wahai manusia, itu biasanya ini ayatnya ayat Makkiyah atau Madaniyah. Kalau menyerunya manusia, wahai manusia, ayat Makkiyah. Kenapa? Karena mereka belum beriman. Ada enggak? Hampir semua ayat yang diawali oleh ya ayyuhan nas itu diturunkannya di Makkah atau disebut ayat Makkiyah. Itu ilmunya. Ada enggak ayat Madaniyah yang diturunkan Nabi setelah hijrah ke Madinah itu pakai ya ayyuhan nas? Ada. Tapi sedikit, hanya 1-2 kalau nggak salah. Seperti dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma
Ada satu lagi saya lupa ayatnya. Ya ayuhan nas juga. Nah, dipanggilnya ya ayuhan nas ini menunjukkan bahwa Allah ingin menyeru kepada manusia, kepada orang yang hidup, kepada tadi mau orang yang sudah muslim beriman atau orang munafik, orang kafir, orang musyrik, semuanya Allah seru. Dan perhatikan, kalau kita lihat dari mulai ayat yang pertama sampai ayat 20 kemarin, ada enggak perintah dari Allah? Bentuk perintah tidak ada. Jangan dicari lah. Yang kemarin itu banyaknya apa? Cerita, jenis-jenis orang-orang yang beriman itu seperti ini, sifatnya seperti ini. Orang munafik seperti ini, sifat-sifatnya seperti ini. Orang kafir seperti ini, sifat-sifatnya seperti ini. Nah itu ya. Nah baru di ayat yang ke-21 ini Allah berikan perintah. Apa perintah yang pertama yang Allah perintahkan kepada manusia di ayat yang atau di surat yang kedua atau di awal Al-Quran? Apa perintahnya? Ternyata perintah Allah yang pertama yang ada dalam Al-Quran, u'budu, suruh ibadah. Berarti ini benar, luar biasa. Allah merintahkan manusia pertama kali setelah cerita ini itu dan sebagainya, yang diperintahkan oleh Allah ibadah. Kalau ibadah urusannya dengan tauhid, ya, ibadah itu dengan tauhid kepada Allah. Kalau sudah dibuatkan ini, wa'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Luar biasa. Ini satu-satunya ayat yang pertama yang menjadikan ada amrul am li kulli nasi bi amrin am. Ini perintah pertama yang umum kepada seluruh manusia dengan perintah yang umum juga. Perintah umumnya apa? Ibadah. Dari mulai tahu belum caranya? Belum. Ya, suruh beribadah saja itu. Apa yang dimaksud dengan ibadah tadi? Ya, ibadah yaitu menghambakan diri, menyembah kepada Allah. Inilah bentuk perintah Allah yang pertama. Perintah Allah yang pertama adalah peribadatan. Maka kita tidak boleh atau tidak ada hak apapun terhadap Allah kecuali kita mengikuti perintahnya yang pertama. Ini adalah perintah Allah yang pertama. Apa? Ibadah. Beribadah kepada siapa? Ketika Allah perintahkan ibadah, ternyata ibadah ini namanya manusia. Ini belum beriman nih ceritanya. Namanya manusia, kalau diperintah ibadah, dia harus pakai logika. Karena dia punya akal. Makanya Allah perintahkan pertama kali, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Apa sih artinya roh? Apa artinya roh? Kan alhamdulillah di roh bil alamin, rohul alamin. Roh itu apa? Pengurus, yang ngurusin, yang memelihara, itu namanya roh. Roh itu yang
Gitu maksudnya. Ini mau menunjukkan, gitu maksudnya. Ini mau menunjukkan bahwa pendekatan rububiyah, rububiyah itu sifat-sifat dan pekerjaan. Gitu maksudnya. Ini mau menunjukkan bahwa pendekatan rububiyah itu sifat-sifat dan pekerjaan yang Allah lakukan, yang melekat kepada Allah dengan sifat-sifatnya yang mulia. Ini rububiyah. Pendekatan rububiyah untuk meyakinkan orang tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Penghambaan, pengesaan, peribadatan hanya untuk Allah. Jadi dibawa dulu, kamu teh harusnya ibadah, kamu teh harusnya nyembahnya kepada Tuhan. Kalian Tuhan itu siapa? Yang mengurus kalian, ya betul. Yang apa namanya tadi? Yang mengurusi dan yang melindungi, yang memelihara seluruhnya. Al-Rabbul Alamin, mengurus, melihara alam semesta, ya Allah. Mengurus, melihara kita, ya Allah. Apalagi ya, alladzi khalaqakum. Lanjut, setelah diperintahkan kalian itu ibadah sama yang mengurus, sama yang melihara kalian. Siapa sih yang mengurus dan melihara kalian itu? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Nah, di sini kita baru, kita harus paham. Berarti kita tidak terjadi dengan sendirinya. Bagaimana jadi? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Ya, makanya tidak ada yang namanya punten. Ayo nambah berani mengenang. Tidak adanya teori evolusi. Kita itu tidak evolusi, tidak berubah bentuk. Ngomong bentuk anak hewan maya itu kan teorinya, ya teorinya Darwinnya, Darwin lupa itu nanti mana kan. Jadi dalam hal ini kita terciptakan dan tidak terjadi dengan sendirinya. Mau orang bukan orang kita. Kalau seandainya kita berevolusi kayak tadi, aduh ya ini udah beribu-ribu tahun lagi, ini mau jadi apa ini? Ya, setelah manusia seperti ini nanti seandainya mau jadi apa? Menjadi alien, makin memes gitu, makin kepalanya makin gede, itu hanya hayalan. Tidak ada. Dari mulai penciptaan Nabi Adam sampai sekarang manusia Allah ciptakan wujudnya seperti sekarang, tidak ada yang dirubah apapun walaupun berbeda-beda. Ya, ada dari kepala sampai kaki, tidak ada yang dirubah. Manusia ya manusia. Yang berubah kata Rasulullah SAW, yang berubah itu tingginya. Kalau salah, sesungguhnya manusia itu Allah subhanahu Allah perkecil terus manusia. Dari mulai Allah ciptakan Nabi Adam, berapa Nabi Adam kata Rasulullah SAW ininya 60 hasta. 60 hasta ini satu hasta segini, satu hasta segini. Segini itu kurang lebih 60 meter, 60 cm. Jadi kalau 60 kali 6 apa? 60 kali 6 36 meter. Nah itu
gede, tapi sekarang ya info dulu katanya ada makhluk namanya dinosaurus yang badannya gede-gede, yang kita Nabi Adamnya juga gede. Bisa jadi itu kan peninggalan, bisa jadi itu hewan-hewan yang zamannya Nabi Adam. Dan terus kata Nabi Adam sampai terus Nabi Nuh. Nabi Nuh juga itu kan sudah keturunan berapa ratus ribu tahun. Nabi Nuh itu, ya, makanya terus-terusan diturunkan. Ya, Allah ciptakan Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu makin kecil. Dan tahu Ka'bah di depannya Nabi Ibrahim itu cuma sedadanya. Ya, berapa meter itu pernah ya? Apa? 10 meter. Kalau di sini mah ya, ini kan 4 meter, berarti 5 meter. Sama lagi lah, 5 meter lagi. Kan segitu. Nah itu sedadanya Nabi Ibrahim. Lagi meninggikan, ditinggikannya itu sedadanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah sampai sedadanya. Makanya ada makom Ibrahim. Apa itu makom Ibrahim? Tidak, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kalau kita lihat antara makom Ibrahim dengan Ka'bah itu kurang lebih ada 6 meter, ya, dari segi situ lah. Berarti di rumah atau bukan di pernah? Ya bukan rumahnya, jangan beranggapan bahwa kita Nabi Ibrahim sebesar kita, bukan. Dan Nabi Ibrahim yang dulu itu tinggi. Semakin terus semakin ke bawah, semakin sekarang kata Rasulullah, maka Allah tetapkan manusia itu tidak akan kecil lagi, tidak akan mengecil lagi setelah datang diriku. Jadi umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat itu sekarang mungkin ada yang kecil-kecil itu, ada yang Allah ciptakan yang mungkin tidak sewajarnya. Ya udah, sejarah tuh ratingnya segitu aja. Mungkin perempuan 100 berapa? 30, 40, 50, 60, sampai 2 meter sekali yang paling tinggi orang itu. Atau 2 meter lah, ada yang tinggi banget. Ada yang pendek, mungkin di bawah 1 meter ada. Nah, itu aja. Tapi yang umum ya antara 150 sampai 2 meter atau 190. Ya, mau di Indonesia, di luar negeri, ya beda-beda tipis lah seperti itu. Nah, itu aja sampai nanti kiamat kebetulan Allah tidak akan memperkecil lagi manusia. Ya, setelah datangnya Nabi Muhammad. Itu penciptaan. Paham ya? Manusia. Kan ini seluruh ibadah. Ibadah ke siapa? Kepada yang mengurus, yang memelihara. Siapa yang mengurus, yang memelihara? Yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang yang sebelum kalian. Jadi jangan salah tuh, nenek moyang, kakek moyang kita juga semuanya diciptakan oleh Allah. Mana buktinya? Kan gitu. Manusia ini kan pengen bukti. Buktinya Allah ceritakan kisahnya Nabi Adam. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan pun Allah ceritakan dalam Al-Quran. Segala bukti-bukti yang ada, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, semuanya Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan itu sesuai dengan fakta yang ada. Jadi benar, kan gitu. Nah, apa tujuannya? Tujuannya kita beribadah kepada Allah, la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Ini harapan siapa yang bertakwa? Harapannya Allah menciptakan kita
Sebenarnya ini yang mengalami kata mudah-mudahan aku kalian bertakwa. Ini harapannya siapa? Harapannya Allah atau harapannya kita? Harapan kita tuh Allah nggak peduli kita mau takwa mau enggak. Emang Allah apa rugi? Enggak. Allah itu nggak bakalan rugi kalau kita semuanya kafir, juga nggak bakalan rugi. Allah juga nggak bakalan bertambah kerajaannya, kenikmatannya kalau semua manusia, semua jin beriman. Enggak. Kata para ulama, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, yang berharap menjadi takwa itu adalah manusianya. Setelah tahu diperintahkan ibadah, maka berharap kita kepada Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan tuh, kan ada orang yang mendoakan, ada orang yang ketika orang lain menyebutkan, ya mudah-mudahan kalian bisa senang. Nah itu adalah ketakwaan. Harapan siapa tadi? Harapan kita. Kalau ada itu doanya, apa? Bisa berdoa dulu. Fakir itu bertasbihnya kayak gitu. Tasbihnya fakir kayak gitu. Makanya bisa berdoa dulu bihamdi. Fakir sedang bertasbih dengan caranya dia memuji Allah seperti itu. Ya. Wal malaikatu min sifatihi, itu bentuk malaikat yang takut kepada Allah. Tuh. Jadi takut kan? Takutnya memperkira kepada Allah nih. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ayat yang ke-22. Ibu mana yang baca ayat itu? Ini setelah Allah jelaskan tentang perintahnya untuk ibadah, beribadahnya kepada siapanya tidak juga dijelaskan. Jadi kalau beribadah itu kepada yang diciptain, bukan yang dicipta. Ini kan logikanya manusia. Banyak manusia ketika itu mereka beribadah kepada sesuatu yang diciptakan, kepada patung, kepada tumbuhan, kepada batu, kepada hewan, kepada yang lainnya. Itu semuanya yang diciptakan atau yang tercipta. Makanya Allah kasih tahu nih, kalau ibadah itu kepada orang zat yang menciptakan, yang mengurus, yang memelihara. Lalu Allah berikan lagi, setelah menciptakan, setelah memelihara, setelah mengurusi, Allah jelaskan dalam ayat yang selanjutnya tentang kenikmatan-kenikmatan dari apa yang telah Allah berikan. Yang pertama, alladzi ja'alakumul arda firasyan. Allah menjadikan bumi sebagai hamparan. Bumi itu datar, alam
Alhamdulillah. Kalau buminya gunung semua, enak nggak? Semuanya gunung gitu, capek. Gunung buminya batu semua, orang nangka semua tapi selalu buminya nggak kayak di negara ada pasir, ada tanah, ada ini. Buminya mau tiara semua, air katanya seperti di mana? Di Jupiter. Jupiter itu hamparannya apa? Mutiara dan emas. Nah, ini nggak ada. Kebanyakan iman nggak sih? Kita itu emas itu berharga karena jarang, nggak ada. Wah, kalau di sini semua emas semua, siapa yang mau beli semuanya? Makanya nggak ada yang menjual pasir di sini ya. Nggak ada. Ada buat rumah. Yang maksudnya tanah juga buat nguruk. Sekarang semuanya bisa dijual beli. Nah, jadi hamparan, alhamdulillah. Lihat tuh, memang kita katanya walaupun ada yang bilang bumi ini bulat, tetapi belum ada yang membuktikan kalau manusia miring. Ya kan? Kalau ada orang yang bilang bumi ini bulat, nggak ada yang membuktikan kalau dia sedang gantung. Apa di sini bulat? Kalau lagi di bawah berarti apalagi lagi di bawah. Nah, nggak ada yang bisa membuktikan. Makanya bukan katanya dari gravitasi dan sebagainya. Ya sudah apa? Yang jelas yang dirasakan oleh kita itu erosion seperti karpet. Erosi itu seperti karpet, datar dan tidak ada masalah buat kita untuk berjalan, untuk mengarungi semua. Mau dari Indonesia sampai Papua sampai keliling dunia juga, ibu nanti datang ke sana. Kalau saya lebih telah pinggir arahnya, miring dari enggak, tetap semuanya. Kapan gini itu jangan apa-apa. Intinya kan Allah Ta'ala lakum al-ardu firasan. Bumi yang kita injak, yang kita pijak, semuanya rata. Yang kedua, wasama'a binana, dan langit berupa bangunan. Ya, Masya Allah. Mana ada ini, Masya Allah. Ini dulu waktu kita bangun, gimana caranya supaya tidak punya tiang? Ini itu si arsiteknya mikirnya luar biasa. Ini baru 10 kalau misalnya ini 11. Ada nggak yang bisa sampai 20 tanpa tiang? Ada. Pakai kokoh, pakai besi yang kuat, pakai ini. Sampai 1000 ada nggak? Ada. Kayak di mana? Kayak di JIS. Asli siwa nggak pakai? Nggak pakai tiang ya? Ya pasti. Nah kata Allah, memang benar ada tiang. Ada tiangnya ini pikir-pikir. Sekarang lagi mana tiangnya? Siapa yang tahu tiang lagi di mana? Gak usah remaja mau pinggirnya atau mana. Kita tahunya langit apa kita ada awan, ada bintang, ada matahari, ada bulan, itu dulu. Itu siapa yang tahan? Siapa yang menahan itu? Siapa yang mengendalikan awan supaya dia ke bawah? Siapa yang mengendalikan bintang supaya dia masuk sini, masuk bumi sini? Siapa yang mengendalikan katanya dan meteor yang mau masuk bumi supaya tidak? Itu yang melindungi bumi itu apa? Atmosfer dia sebuah siapa? Terus akhirnya yang mana? Masya Allah. Itu Allah berikan kenikmatan yang baru ada yang bisa dilihat di sekitar kita. Itu baru langit. Wa anzala minas samai ma'an. Dan Allah turunkan dari langit air. Yang maksudnya air dari awan turun.
kalau bahasa Arab itu apa yang ada di atas itu namanya langit. Ya. Langit dunia. Nah, ini langit dunia ini apa yang ada di atas langit, apa yang di atas bumi itu namanya langit. Disebutnya sama berdunia, langit dunia. Kalau dunia ini itu langit level pertama, tangga pertama, atau tingkatan pertama. Dan kata Rasulullah SAW, satu tingkatan langit jaraknya adalah 700.000 tahun orang pakai kuda. Pakai kuda itu 700.000 tahun. Berapa kilo? Sudah kurang lebih anggaplah 70 km per jam. Dikali sehari kali bulan kali setahun dikali 700.000 itu berapa ratus juta kilometer itu jarak langit pertama. Nanti langit pertama sampai langit kedua sama itu jaraknya. Masya Allah. Yang mikir kita mau lulus langit berat dalam hal menjurusnya tidak kalian sama imam dulu mawalah dan dulu lagi sultan. Kalian tidak akan bisa kecuali dengan berat. Yang berat. Karena semakin atas semakin berat. Semua bahkan Apollo, pesawat Apollo yang diluncurkan itu ketika menembus ke atas itu nggak bisa nembus. Ya, itu beberapa kali menembus ke atas itu hancur. Ya, makanya Apollo itu kalau ada yang balik itu begini. Jadi dari bahannya dari mana, kerjanya di mana. Gitu. Ada yang sampai mau terus itu nabrak. Ada yang ditabrak ke atas. Itu jaraknya ratusan ribu kilometer. Dan itu nggak bisa ditembus. Kalau kekuatan kita nggak bisa. Kecuali itu waktu Isra Mi'raj. Yang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayat. Ma'akhraja bihi minat tamawati rizqakum. Ya. Kenapa tadi saya bilang tumbuh-tumbuhan, buah-buahan ini ma'akhraja bihi. Lalu Allah mengeluarkan bihi dengan membawa dari air hujan itu. Jadi air hujan itu membawa benih. Membawa benih. Ini tiba-tiba ada kerosene dulu, ada. Itu dari air dari mana? Dari bawah benihnya. Maka jadi ini sama dia keluarkan dari air hujan itu buah-buahan. Rizqah. Ya udah jadi rizki lagi. Ala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menjadikan Allah andadan, tandingan-tandingan. Pokoknya apa yang disembah selain tandingan. Kita diperintah dan kita sudah dilarang di sini. Ayat 21 kita diperintahkan beribadah. Ayat yang 22 kita dilarang untuk beribadah kepada selain Allah. Jangan punya tandingan. La taj'alu. Jangan kalian jadikan lillahi bagi Allah andadan. Semisal Allah. Ya, jangan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. Jadi orang Quraisy zaman dulu mereka itu sadar yang ngurus Allah, yang nyiptakan Allah, yang melihara Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang menumbuhkan tumbuhan Allah. Mereka itu sadar. Tapi kenapa yang
patung ini, batu ini, batu itu. Kenapa kata Rasulullah? Hilangkan semua ini. Ini sedang menunjukkan bahwa jangan sampai kalian diperdaya oleh makhluk. Makhluk itu diciptakan dan tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi, tidak boleh diikuti, tidak boleh sama-sama makhluk, ya sudah. Begitu. Nah, berapa ayat lagi Bu? Ayat yang selanjutnya. Setelah diperintah kita dilarang, lalu diajak duel. Ini namanya tantangan. Ya, kita tahu ragu. Nah, kan semua penjelasan tadi tentang Allah yang menciptakan, Allah yang menutup, Allah yang memelihara, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itu yang menceritakan siapa? Allah dalam Al-Quran. Ada nggak yang masih tahu? Banyak. Dan apalagi zaman sekarang, setiap statement pasti ada yang pro-kontra. Setiap ada yang punya postingan ini pasti ini, maupun itu ayat Quran. Ya, ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Makanya Allah berikan dia, jika kamu ragu terhadap berita-berita informasi dari Al-Quran ini, ya, yang kami turunkan kepada hamba kami, siapa maksudnya? Nabi Muhammad, ya. In kuntum fi raibin, kamu ragu, kita apa? Bikin ada satu aja sudah. Tantangannya gitu. Itu namanya menyepelekan orang dengan kerikan. Menyepelekan orang dengan kerikan. Allah tantang, kalau kamu bisa bikin surat satu aja surat, coba buat satu surat saja yang persis sama dengan Al-Quran, persis sama, yang semisalnya dengan surat, satu surat, mau yang paling pendek, sok mantap. Ina al-Qausar beliau di kawan, mau Inna syariah kawal abtar, tujuhnya akal-akal merol semua. Karena aku bingung kalau udah suruh kayak gitu. Udah gitu enak kalau ditingkat antara harokat tidak harokat itu nanti sama. Jumlah bilangnya sama. Wah, baru di benda satu itu aja masyarakat gue sudah mengatakan. Kau kata Allah, kalau mau bikin, ajak silakan penolong-penolong kamu selain Allah jika kamu memang benar. Nah, terakhir, mulai baca buku. Siapa yang baca terakhir? Di mana namanya? Jika kamu tidak mampu, dan pasti tidak bakalan mampu. Ya,
orang lain itu jangan terlalu orang lain kan suka pede tuh, suka merasa nyaman. Kita itu diajarkan oleh Allah ketika kita sedang memegang Al-Quran, maka tumbuhkanlah kepercayaan diri kita terhadap syariat, terhadap jalan hidup yang benar-benar luar biasa. Kenapa? Ini ejekannya Allah. Jika kalian tidak bisa, dan pasti kalian tidak bisa, ini kan keliru. Kamu nggak bisa ya? Iya, emang kalau orang bisa, kenapa gitu itu? Nggak enak, makanya nggak usah tentang Allah, nggak usah mau ikuti tantangan Allah, nggak usah, nurut saja. Ya, sudah tahu sudah gitu, makanya takutlah kepada api neraka. Lalu Allah berikan ancaman yang paling ujung. Ancaman yang paling ujung. Yang ancaman ini langsung kelompok kita ini. Kenapa? Lihat ancaman Allah. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakar neraka itu kalian manusia. Ini kamu jadi bahan bakarnya manusia dan batu. Kita kalau mau menentang Allah, menyembah selain Allah, jadi bahan bakar. Bahan bakar itu bukan kayu bakar. Ini manusianya yang jadi bahan bakarnya. Dan mengerikannya, ketika sudah menyala dan sudah menjadi bahan bakar, sudah hangus, sudah tidak dirasakan lagi oleh manusia itu, maka Allah kembalikan lagi kepada jasadnya yang semula. Lalu dibakar lagi, dikembalikan lagi, dibakar lagi, dibakar lagi, dan tidak ada berhentinya sampai kita ada berhenti. Masya Allah, makanya luar biasa. Jangan sampai mendapatkan sisanya neraka. Ini bahan bakar disebut bahan bakar itu karena memang ini orang tidak mau menyembah Allah, ini orang tidak mau beribadah kepada Allah, dia tidak bertauhid kepada Allah, dia menentang Allah, dia berhak kepada Allah, selesai. Beda lagi tadi. Mungkin tidak ada orang yang beriman masuk neraka. Mungkin ada ancaman-ancaman orang beriman masuk neraka. Dan kemungkinan nanti ketika masih ada satu biji sawit saja, sedikit saja iman, nanti akan diangkat oleh Allah, dicelupkan kepada air kehidupan. Nanti itu akan muncul lagi, akan masalah gotong, nggak kering, nggak jadi, nggak mau lupa istilahnya. Nanti ketika oleh Allah diturunkan kepada air kehidupan, dia akan tumbuh, dia akan kembali kepada jasadnya yang semula. Lalu Allah bukakan pintu surga yang paling rendah. Jadi orang yang paling terakhir dari neraka itu diangkat, yang masih punya iman walaupun kecil apapun itu, ya Allah akan angkat dan Allah akan bukakan pintu surga yang paling rendah. Tahu apa yang paling rendahnya kenikmatannya? Yang paling rendah kenikmatannya kata Allah, udkhuluha bisalam, masuklah kalian dengan selamat. Pertama masuknya selamat, enak nggak? Sudah enak. Sudah gitu Allah ciptakan satu istana buat dia. Dapat satu istana. Yang kedua dapat bidadari. Yang bidadari itu bilang, engkau diciptakan untuk saya dan saya diciptakan untuk engkau. Insya Allah. Ini romantis banget. Nah, ketika bilang seperti itu, apa kata orang yang tadi barusan yang habis
Maha Suci Allah yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan nikmat kepadaku yang tidak pernah diberikan nikmat kepada siapapun. Itu baru nikmat surga yang paling bawah, dan dia juga masuknya terakhir lagi. Jadi neraka yang begitu dahsyatnya siksaannya buat dia ketika masuk surga yang paling bawah pun hilang semua. Urusan masalah besar tadi sudah tidak lagi. Orang lain pun tidak mengalami, padahal di atasnya orang-orang beriman, para nabi, para sahabat, para soleh tidak. Tapi menurut dia, pokoknya nikmat tidak ada lagi. Ada nikmat yang paling orang lain tidak boleh merasakan nikmat kecuali saya. Itulah nikmatnya surga. Makanya nasihatnya yang terakhir mungkin untuk kali ini, untuk kajian kali ini, jangan sampai kita menyerahkan diri kita punya angan-angan mau masuk neraka dulu. Ya, segede apapun dosa kita, sebesar apapun durhaka kita kepada Allah, tetap kita punya cita-cita cintanya sama Allah. Surga. Jangan mau jadi insipin dikit aja lah, nggak apa-apa. Kayak orang Yahudi, nggak apa-apa. Kan saya mau sengaja juga sehari 2 hari doang. Menurut dia, sehari 2 hari doang. Nanti gimana kalau menurut Allah? Sederhananya. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada juga manfaatnya. Barangkali ada yang bertanya, kalau bertanya tentang satu soal, nggak sini di mana? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, mudah-mudahan dari ini ada manfaatnya. Saya begini menyampaikan ini semua. Akhiri dengan beberapa hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.